Shalom Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi bisa bersama-sama, boleh ada di dalam hadiratnya Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan secara benar. Mari saudara, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada saudara sekalian. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini di Indonesia, sifat atau sikap apa yang paling dibutuhkan? Saudara, tentu kita semua bertanya-tanya, sifat apa, sikap apa yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini? Mari saudara saya ajak untuk kita buka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Demikian bunyinya, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi kita sekarang tahu, yang sangat dibutuhkan pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini adalah sikap kesabaran. Saudara, ini salah satu yang paling penting dan harus kita miliki, kesabaran. Sebab firman Tuhan bilang tadi, kesabaran itu mencegah kita dari kesalahan-kesalahan yang besar. Mari saudara, untuk kita mengetahui ukuran kesabaran itu bagaimana? Bagaimana bisa membedakan orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar? Kita langsung saja buka di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-40, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian saya bacakan firman Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan, dari pembacaan ini, sebetulnya begitu mudah sekali kita langsung bisa membedakan yang mana penuh kesabaran, yang mana tidak ada kesabaran. Saudara, perhatikan saudara. Ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, dari pembacaan ini kita sudah jelas sekali, ini adalah pribadi atau golongan-golongan orang yang tidak sabar. Kenapa saudara? Biasanya kalau orang sudah tidak sabar menanti-nantikan sesuatu, itu belum sampai terwujud, sudah mengeluarkan pendapatnya, sudah mengeluarkan tuduhan-tuduhan. Wah, apalagi dalam hal ini saudara, tidak tanggung-tanggung, yang dia tuduh bukan manusia, yang dia tuduh Allah sendiri, Allahnya sendiri. Dia katakan seperti, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terlalu berani, terlalu kejam manusia menuduh Tuhan itu sudah tidak lagi
melihat kita, Tuhan sudah tidak hiraukan kita lagi, Tuhan sudah abaikan kita, sudah masa bodoh terhadap kita. Apakah begitu, saudara? Ini semuanya hasil dari orang yang tidak sabar menanti-nantikan janji Tuhan, akhirnya timbul prasangka yang buruk, persepsi yang buruk, tidak tanggung-tanggung, Allah dituduh tidak lagi memperhatikan mereka. Bahkan hak mereka sudah diabaikan. Saudara, tidak demikian, saudara. Tapi yang kita dapati, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sabar, itu adalah orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhannya. Amin, saudara. Itu adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Dia mau tunggu kapan saja, sampai kapan saja. Janji Tuhan itu dia percaya satu hari kelak akan digenapi oleh Tuhannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara, dalam hal ini, jadi kita sudah dapat dua tipe golongan manusia. Yang satu tidak ada kesabaran, yang kedua tadi adalah orang yang penuh kesabaran. Nah, saudara, kita telusuri nanti efeknya bagaimana kalau orang yang tidak sabar. Saudara, orang yang tidak sabar itu biasanya selalu bertindak dengan tergesa-gesa. Firman Tuhan akan menjawab hal ini. Menjelaskan orang yang tidak sabar itu ciri-cirinya adalah orang yang tergesa-gesa. Mari saudara, saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Amsal Salomo, pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saudara, ini resikonya. Ini hasilnya orang yang tidak sabar. Ya, saudara, sekalipun dikatakan dia rajin, tapi tanpa pengetahuan percuma saja. Kenapa? Karena tindakannya tergesa-gesa. Tanpa dipertimbangkan, tanpa diperhitungkan, sudah melangkah dengan tergesa-gesa. Apa yang jadi? Yang seperti ini akan salah langkah. Resikonya salah langkah. Nah, saudara, kita buktikan lagi di hal yang kedua. Untuk orang yang tidak sabar itu, kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya kembali, saudara, di pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalamnya semua yang ada di situ Tuhan pesankan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan mau supaya kamu mau diselamatkan, kamu harus punya sikap mau bertobat. Setelah bertobat, tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Ada dekat dengan sama Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Yang kedua, dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatanmu. Tuhan bukan saja mau menyelamatkan kita, saudara, tapi Tuhan mau lengkapi kita dengan kekuatan dari Tuhan supaya menjadi kekuatan kita. Itu terletak kekuatanmu. Itu dengan tenang dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sudah dilemparkan kata-kata ini oleh Tuhan, firman-Nya. Tinggal sekarang kita mau tahu yang mana yang disebutnya sabar, yang mana disebutnya tidak sabar. Kita lihat di ayat berikutnya. Tetapi kamu enggan. Nah, ini yang jawabnya orang yang tidak sabar. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu
akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini menunjukkan orang yang tidak sabar. Disuruh rumah Tuhan diperintahkan supaya diam tenang, di situ kekuatanmu, dan bertobat dan percaya kepada Tuhan, engkau akan diselamatkan. Tapi jawabnya apa? Tidak. Mereka tidak bersedia untuk menjalankan perintah Tuhan. Mereka mau pakai cara sendiri. Mereka mau cepat-cepat lari. Apa yang terjadi? Bukan kebaikan yang mereka dapat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka dikejar-kejar. Oleh 1 orang aja sudah lari terbirit-birit. Apalagi dikatakan 5 orang mengejar kamu. Kamu akan lari terbirit-birit. Berarti kesulitan, kesusahan, malapetaka akan mengejar engkau. Akan menghantam engkau. Jadi saudara, risikonya adalah orang yang gak sabar, itulah. Tapi kalau orang yang sabar mau dengar-dengaran perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan, apa saudara? Hasilnya mereka betul tenang. Mereka tidak usah mesti lari, tapi mereka tenang, diam di dalam hadirat Tuhan. Mereka menjalani hidup pertobatan dan selalu mereka percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan, mereka diberikan kekuatan. Enak saudara, beda saudara ya hasilnya. Yang sabar, yang tidak sabar. Nah saudara, setelah itu saudara, kita sudah bisa bedakan lagi yang tidak sabar dan yang sabar. Nah saudara, di sini kita rasakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, tentu nanti saya bukakan lagi ayat-ayatnya, bahwa perbedaannya begitu mencolok. Orang yang tidak sabar pasti tergesa-gesa. Orang yang tidak sabar tidak patuh kepada perintah Tuhan. Dan orang yang tidak sabar selalu mudah emosi, mudah naik darah, dan cepat marah. Nah, saudara, kita baca di dalam kitab Amsal Salomo. Salomo pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 dan ayat 29. Saya bacakan bagi saudara. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, jelas sekali saudara. Orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar setelah dia sifatnya tergesa-gesa dan tidak mau patuh kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, ada lagi buahnya, yaitu cepat naik darah, cepat marah-marah. Karena apa? Karena dia menggantungkan dengan kekuatan diri sendiri. Akhirnya hasilnya tidak ada hasil yang baik. Ya sekalipun dia bekerja, kerjanya tidak maksimal atau hasilnya tidak optimal. Rugi siapa? Ya rugi dirinya sendiri. Tapi sebaliknya kalau orang yang bersabar selalu dibilang apa? Orang yang sabar itu orang yang bijaksana. Orang yang sabar itu adalah orang yang pintar, ya. Orang yang penuh pengertiannya, banyak pengertiannya, besar pengertiannya. Nah, saudara, kita di sini kita diajar oleh Tuhan terus supaya kita punya hati harus memiliki kesabaran. Karena kita begitu lihat hasilnya luar biasa orang yang sabar. Nah, saudara, dari situ kita dapati beda sekali. Dari satu sifat nggak sabar itu bisa melahirkan sifat-sifat yang negatif. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri rugi. Nah saudara, setelah itu. Tapi sekarang kita mau tahu bagaimana orang yang punya kesabaran. Apa kesabaran itu menanti-nantikan janji Tuhan itu? Apakah sikap kita
diam saja, tidak bekerja, tidak ada aktivitas, nganggur terus, hanya nunggu waktunya Tuhan? Bukan begitu, saudara. Maksudnya, saudara, pengertiannya kita tunggu nantikan Tuhan. Kita ini bagaimana yang harus kita lakukan? Tuhan ajar kita, ya, seperti ini, saudara. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Ada 3 bagian. Saya bagi 3 bagian. Bagian ke-1, ayat 3 sampai ayat 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kedua, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jelas, saudara? Perbedaan yang nyata, yang sabar dan tidak yang sabar. Kalau yang sabar, kalau yang tidak sabar, mudah terbawa arus, mudah punya perasaan iri, dengki. Melihat orang maju, dia juga ingin cepat-cepat maju. Dia ingin cepat sukses. Tapi kalau orang yang sabar, tidak. Tuhan pesan, jangan engkau marah atau panas hati lihat yang lain berhasil. Tapi engkau dengan sikap sabarmu, satu hari kelak, engkau juga akan mengalami keberhasilan. Amin. Ya saudara, jadi di sini Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya bukan diam tanpa aktivitas, tapi justru giat bekerja, giat terus berusaha, giat terus melayani, giat terus melakukan segala kegiatan-kegiatan yang positif, tetap bekerja, tetap berkarya. Akhirnya waktunya tidak terasa apa yang Tuhan janjikan, tiba waktunya kita akan menerima keberhasilan itu. Saudara, sebab firman Tuhan bilang, di bawah kolong langit ini segala sesuatunya ada waktunya, ada saatnya. Kita harus percaya itu. Kita harus sabar menantikan itu di dalam Tuhan. Di dalam hadiratnya kita diam, kita lakukan terus yang baik. Sehari-hari kita laksanakan kesibukan kita. Sambil kita sebenarnya menunggu janji Tuhan itu kapan digenapi. Tidak terasa, tahu-taunya tiba waktunya. Semuanya menjadi indah pada waktunya Tuhan. Amin. Saudara, jadi di sini saudara, Tuhan mau sebagai orang yang sabar, bukan orang yang pasif, tapi orang yang giat, rajin bekerja, rajin berjuang, rajin melayani. Di situ saudara, kita tidak akan terasa capek nunggunya. Tidak akan terasa lelah di dalam. Maka itu dia bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Ya saudara, dia akan seperti Raja Wali, terbang tinggi, naik. Naik itu artinya saudara, baik kerohaniannya, baik tingkat pengetahuannya, baik tingkat pengertiannya, saudara, dia naik. Bahkan karirnya akan naik terus. Ya saudara, itulah gambaran Raja Wali dengan kedua sayapnya. Kedua sayapnya itu adalah gambaran daripada Roh Kudus dan firman Allah yang boleh ada pada kita. Itu yang melengkapi hidup kita sehingga kita punya sayap yang kuat dalam hidup ini. Bisa naik terus, naik ke atas. Tuhan bilang, aku jadikan engkau kepala, bukan ekor.
tapi engkau juga naik terus, bukan turun, tapi naik terus. Karir kita akan diberkati Tuhan. Nah saudara, jadi kita sini kita lihat betapa untungnya orang yang sabar menanti-nantikan janji Tuhan itu. Tetap bekerja dengan heran. Saudara, ya saudara lihat, kalau orang yang tidak sabar, tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi kalau orang yang sabar, bisa mengendalikan dirinya. Kita baca kembali di Amsal Salomo, pasal 25, ayat yang ke-28. Pasal yang ke-25, ayat 28. Tolong dibacakan, saudara. Kita bacakan, saya bacakan ya. Ayat pasal 25, ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itulah kehidupan seorang yang tidak sabar. Kelihatannya keren, katanya gitu, sebetulnya keropos. Tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatan. Kenapa? Tidak dapat mengendalikan diri. Itu orang yang gak sabar, tidak dapat mengendalikan diri. Tetapi sebaliknya, orang yang sabar itu, orang yang punya kekuatan lebih dari pahlawan. Kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mau saudara seperti itu? Ya, itulah ciri-ciri orang yang sabar terhadap Tuhannya. Apa yang terjadi saudara? Ya, dibilang di sini dia akan lebih seorang pahlawan. Pahlawan yang kita sudah puji-puji, itu sudah hebat. Kita lebih dari pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tidak gampang merebut kota, itu sulit. Tapi bagi orang yang sabar, tidak sulit. Karena diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhannya. Amin saudara. Nah jadi saudara kita sudah dapat jelas, ya tidak usah terlalu panjang lagi, kita mengerti di antara orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Nah saudara, kita harus tahu rahasianya saudara. Yang menanti-nantikan itu bukan hanya pihak kita manusia. Kita buktikan, Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi saudara. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oh jelas dari firman Tuhan. Ini dijelaskan, disingkapkan oleh firman. Yang menanti-nantikan akan waktunya itu bukan hanya pihak kita saudara. Tuhan juga menanti-nantikan saatnya itu. Karena Dia sekali sudah menentukan saatnya. Kapan? Itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dia pegang teguh akan perkataan Dia sendiri. Ketetapan Dia sendiri. Sekali Dia berjanji, hari apa, tahun apa, aku akan berkati engkau. Dia tunggu waktunya, tidak bisa Dia bikin cepat atau Dia bikin lambat. Tepat waktunya akan terjadi itu. Berarti Tuhan juga menanti-nantikan, kita menanti-nantikan. Nah, dengan dua belah pihak itu saling menanti-nantikan kepada satu peristiwa, berarti kita sama Tuhan adalah join, kerjasama. Kalau sudah kerjasama, tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti berhasil. Semuanya akan terjadi, terwujud. Senang hidup kita. Karena Tuhan juga ikut turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mempercayai Dia, yang sabar menantikan Dia. Pasti Tuhan turut bekerja seperti ayat ini. Itu sebabnya kata-kata terakhir. Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin saudara. Nah di sini saudara. Berbahagia kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya saudara,
kita akan pegang teguh akan sikap ini. Kesabaran itu mencegah engkau dari kesalahan-kesalahan yang besar. Sebaliknya, kesabaran itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan, keuntungan, bahkan terakhir, kesabaran itu mendatangkan kemuliaan dari Allah. Saudara, saya simpulkan 5 sifat buruk yang ada pada orang yang tidak sabar, tapi 5 sifat positif ada pada pribadi yang sabar. Saya bacakan. Orang yang tidak sabar memiliki sifat-sifat negatif. 1, sifatnya tergesa-gesa dalam segala hal. Yang kedua, tidak patuh terhadap perintah Allah. Yang ketiga, cepat marah, naik darah, emosi, mudah tersinggung. Itu orang yang gak sabar. Yang keempat, cepat frustrasi, mudah goyah, tidak stabil, tidak bisa fokus. Yang kelima, suka menuduh orang lain, pihak lain, atau Tuhan sekalipun dituduh sama dia. Ya, saudara, jadi di sini kita tidak mau seperti itu. Yang sekarang bagian kedua, orang yang hatinya sabar memiliki sifat-sifat positif. 1, selalu menaruh percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, tetap mengasihi Tuhan. Ketiga, patuh terhadap perintah Tuhan. Keempat, tetap melayani Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. 5, selalu bersyukur dalam segala hal. Itu orang yang sabar. Sekarang kalau saya tanya, saudara, pilihan saudara mau jadi yang bagaimana? Yang sabar atau yang tidak sabar? Saya percaya kita semua angkat tangan di tempat masing-masing. Katakan, saya mau menjadi orang yang penuh kesabaran. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Begitu jelas Tuhan. Kami boleh memahaminya. Kami boleh mengerti. Dan Tuhan mengajar kami untuk selalu simpan firman-Mu di lubuk hati kami. Dan kami renungkan siang dan malam. Dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kenyataan bagi kami. Setiap janji-Mu, kami mau sabar menantinya. Sambil kami tetap bekerja, tetap melayani Engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mendapat berkat yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa. Bahkan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di lubuk hati kami. Berkati setiap umat-Mu. Setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Yang sudah mendengarkan firman ini. Mereka akan semakin dikuatkan. Semakin diteguhkan hatinya. Dan semakin kuat hatinya di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Menanti-nantikan janji Tuhan itu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita sudah menerima berkat dari Tuhan lewat ibadah streaming ini. Mari saudara, kita akhiri dengan doa untuk diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, menjelang akhir dari ibadah kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami siap untuk menerima berkat yang luar biasa dari Allah. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan buka hati sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dan kasih sayangnya, kasih setianya, kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus. Ada tetap tinggal bersama dengan saudara sekalian. Bahkan tetap menyertai saudara sampai dia datang kembali. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seluruh keluarga saudara, demikian juga diberkati pekerjaan saudara, usaha saudara, mata pencarian saudara diberkati oleh Tuhan, dan studi anak-anakmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu yang melimpah, dan kami akhiri kebaktian kami, ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.